Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Ikhwani a'azakumullah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ini diantara ucapan yang harus sering kita ucapkan. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala nikmatnya akan semakin ditambahkan kepada kita. Tapi jika kita jarang bersyukur, jarang mengingat nikmat yang Allah berikan, bahkan jarang menyadari nikmat yang Allah berikan, yang terjadi adalah hati kita semakin sempit, pikiran kita semakin dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan hayalan-hayalan tak bertepi. Maka oleh karena itu bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siap melanjutkan misi kenabian dengan terus mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bahkan memperjuangkannya hingga akhir hayatnya. Semoga ketika kita dalam kondisi itu, kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses berkah dalam hidup. Dan semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin membahas tentang istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah itu terambil dari kata qoma yaqumu, artinya berdiri. Istaqama yastaqimu, artinya dia senantiasa berusaha untuk berdiri. Jadi istiqomah itu sebuah proses yang terus menerus yang kita minta kepada Allah dan kita terus berulang-ulang kita lakukan sehingga kita mampu berdiri walaupun seorang diri. Ketika orang lain pada duduk atau orang lain sedang berbaring, kemudian kita berdiri sendiri, maka secara harfiah itu adalah istiqamah. Sebagai gambaran, jika ada benang yang basah,
kemudian benang basah itu ditegakkan, kira-kira akan mudah tegak atau tidak? Tidak, karena dia basah. Tapi jika benang itu tegak, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu sangat penting kita pahami, karena tema istiqomah inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Sungguh surat Hud menjadikan aku ini sampai beruban. Berat sekali artinya. Ya. Ayat yang mana yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beruban itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqomahlah engkau, hei Muhammad. Ya, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba, dan bersama orang-orang yang bertaubat, ma'aka, bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Istiqomah jika bersama-sama itu mudah. Tapi jika seorang diri, maka untuk istiqomah itu ini yang harus terus diperhatikan, karena berat sekali istiqomah seorang diri. Contoh, ketika ada di pesantren, ya, untuk tahajud, karena semua teman-teman pada bangun, tahajud di pesantren gampang atau susah? Gampang. Kenapa? Karena semua teman-teman pada bangun. Bahkan kitanya dibangunin terus menerus. Untuk wirid ketika ada di pesantren, gampang atau susah? Gampang. Kenapa gampang? Karena teman-teman yang lain juga wirid. Ngaji serius ketika di pesantren, bisa? Bisa. Gampang? Gampang. Kenapa? Karena yang lain juga pada ngaji yang benar. Betul nggak? Sholat 5 waktu, sholat wajib di masjid, gampang? Gampang. Kenapa? Karena semua orang, semua santri sholat 5 waktu, sholat wajibnya di masjid. Melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, gampang? Gampang. Kenapa? Karena semuanya melaksanakan ibadah sunnah. Ujiannya ketika kita sendirian, ketika antum pulang ke rumah, ketika di rumah, tidak semua orang yang ada di rumah suka ngaji, tidak semua orang yang ada di rumah suka sholat wajib ke masjid, tidak semua orang yang ada di masjid antum sholat sunnah, baik qobliyah atau ba'diyah. Tidak semua orang, tidak semua teman-teman antum di lingkungan antum suka baca Quran, suka murojaah, bahkan suka ziyadah. Disitulah ujiannya. Paham? Sebentar lagi kita akan menghadapi itu. Kita istiqomah atau tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Jika kita ingin sukses, jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, qul amantu billah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, dan setelah itu istiqomah. Rugi sekali jika kita tidak bisa istiqomah. Ya. Antum nanti coba buka surat Al-A'raf ayat 175. Ini secara umum saya ingin menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kisah murid setia, bahkan murid emasnya, murid kesayangannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Siapa dia? Dia adalah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura di antara murid kesayangan Nabi Musa alaihissalam, ya,
berguru lebih dari 40 tahun kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Bal'am bin Ba'ura sangat dikenal di kalangan para ulama bahwa Bal'am bin Ba'ura seakan-akan tidak pernah ketika dia berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak hebat itu Bal'am bin Ba'ura, ya, menjadi murid setianya Nabi Musa alaihissalam, menjadi orang yang mengerti Taurat, ya. Nabi Musa sangat percaya sama dia. Tapi lihat apa yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura. Ternyata dia seperti itu, soleh luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi pembela Nabi Musa alaihissalam karena bertemu terus-menerus bersama Nabi Musa. Tapi ternyata ketika dia ditugaskan dakwah untuk menyebarkan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya, ke satu tempat, ternyata Bal'am bin Ba'ura, ya, walaupun dia orang saleh, walaupun doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia di akhir hayatnya menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kafir. Ya. Maka ayatnya di sini mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Walau syi'na, kami itu hendak, la rafa'nahu biha, kami hendak mengangkatnya, ya, dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi orang yang hendak diangkat derajatnya oleh Allah itu malah memilih akhlada ilal ard, tertanam ke bumi. Jadi orang suka bumi ini. Suka bumi, hubud dunia. Maafin, hanya bercanda ya. Allah hendak mengangkat dia ke derajat yang tinggi, tapi malah dia ingin nyungslem. Nah, paham nyungslem? Ya. Wattaba'a hawa. Ini. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini. Mengikuti hawa nafsu ini yang harus kita berhati-hati. Karena yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia itu bukan setan, bukan jin, bukan jurig, bukan ririwa, bukan genderuwo, bukan buta ijo, bukan buta merah, bukan buta kuning. Jangan hijau doang dong. Ya. Yang paling berbahaya itu adalah kita mengikuti hawa nafsu. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam ayat-ayat yang lain ternyata setan itu hanya mengikuti apa keinginan kita. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Setan itu hanya ngikutin doang. Setan itu hanya ngompor-ngomporin doang. Idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu kata setan. Kata setan, udah kamu kafir aja. Dibisikin sama setan. Setelah kafir, gua enggak tanggung jawab ya, lu yang memilih kekafiran. Inni akhafullah, kata setan. Saya mah takut sama Allah. Rabbal alamin, Allah Tuhan semesta alam. Itu setan. Setan ngomongnya kayak begitu tuh. Jadi ngejorokin manusia udah sesat, setan berlepas diri. Jangan salahin saya ya, kamu memilih kekafiran ya pilihan kamu sendiri. Kalau saya mah takut sama Allah, gitu setan. Nah, hawa nafsu manusia itu yang terus menggebu-gebu, tarik menarik. Kalau di sholat subuh tadi Ustaz membaca fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, alhamdulillah ilham ada di sini. Fujuraha, fujur. Fujur itu apa? Fujur itu tadi keinginan yang ingin selalu berbuat dosa, itulah hawa nafsu. Ketika keinginan melakukan dosa itu diikutin, artinya dia mengikuti hawa nafsu. Fujur itu seakan-akan ya digambarkan wal fajr. Ya, al fajr itu apa? Yang tadinya gelap gulita kemudian keluar cahaya, itu fajar. Kalau tadinya ada gunung kemudian meledak, itu namanya infijar. Fujur, kenapa disebut fujur? Karena di hatinya yang tadinya membawa fitrah, Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah, jiwanya ingin terus-menerus keluar dari fitrah itu. Itulah yang disebut dengan fujur. Dia ingin terus melakukan dosa. Ya. Ini Ustaz mewanti-wantikan kepada antum semuanya. Terkadang kita di pesantren saja lagi ngaji, ya, bercanda terus. Kalau nggak diem. Itu di depan guru, apalagi tidak di depan guru. Itu di pesantren, apalagi tidak di depan pesantren. Ya. Maka oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya sifat istiqomah di dalam kebaikan demi kebaikan. Ya. Liburan itu bagi santri ujian paling besar. Walaupun semuanya sangat bahagia dan sangat senang. Betul enggak? Antum kalau liburan bahagia tidak? Antum kalau liburan senang tidak? Tapi terkadang liburan itu menjadi malapetaka. Iya, serius. Liburan menjadi malapetaka. Di pesantren, apalagi programnya program super dobit, sehari bisa ngapalin Quran setengah juz itu santri. Dahsyat luar biasa. Sehari setengah juz. Ya, dan itu mungkin azmi itu kalau sudah ngaji, Allahu Akbar. Setengah juz disetorin lancar, nggak ada satupun huruf yang tersilap, nggak ada satu bacaan pun yang salah. Masya Allah. Kadang Azmi menyetorkannya dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Allah. Itu ketika di pesantren. Ketika pulang, boro-boro ngapalin setengah juz, ngaji aja nggak pernah. Bisa kayak begitu? Bisa. Ketika di pesantren ngaji kitabnya rajin luar biasa. Tijan Daruri saja hanya 2 hari lancar. Dengan nahunya, dengan sorofnya, dengan terjemahnya, dengan hasyiahnya, dengan syarah para ulama yang lain. 2 hari lancar. Masya Allah. Tapi pulang ke rumah, boro-boro baca Tijan Daruri. Ya, nyekrol handphone itu dari pagi sampai malam. Masya Allah. Itu perasaan kalau sholat 10 menit itu udah lama banget. Sholat 10 menit kayaknya udah deket sama kiamat. Tapi nyeker handphone dari pagi sampai sore, bahkan sambil buka puasa nyeker handphone juga. Sebelum makan selfie dulu, update status dulu. Kalau nggak begitu kayaknya nggak afdol, nggak diterima puasanya. Walaupun nggak baca bismillah makannya nggak apa-apa, yang penting selfie, update status, upload medsos. Allah. Ini kondisi-kondisi yang antum akan hadapi. Apalagi diajak teman-teman. Ente ngapain di rumah terus? Ayo gaul, ngetrek yuk, ngabuburit yuk. Ya santri nggak ngerti mall, mejeng. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan jadi kebiasaan, jadi ketagihan. Kalau nggak ngetrek, nggak mejeng, nggak nongkrong, kayaknya garing hidup. Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Allah Subhanahu wa taala hendak
mengangkat derajat antum dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan pemahaman agama. Allah hendak angkat antum semuanya. Ya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jika antum tidak memiliki program, ya, istiqomah bersama Al-Quran, istiqomah bersama kitab-kitab para ulama, istiqomah ziarah syuyukh, ya, bertemu dengan para ustadz, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para kiai, ya, bersilaturahim dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan semangat perjuangan, maka bisa jadi antum gak usah nunggu 5 pekan, sepekan saja antum ada di rumah, maka kebiasaan-kebiasaan di pesantren sudah hilang dan antum sudah lagi berubah masuk ke dunia lain. Ya, fastaqim, maka istiqomahlah. Di antara cara antum beristiqomah, wajib memiliki program, wajib memperjelas kegiatan antum mau apa, sehingga kita punya patron. Kalau antum tidak punya patron, ya, tidak punya jadwal, tidak punya agenda kegiatan, antum akan bingung sendiri. Ingat, antum sudah dewasa. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Jika antum menanam kebaikan, maka antum sendiri yang akan memanen kebaikan. Ya, silakan bikin agenda-agenda dan belajarlah istiqomah. Ya, dari pesantren tidak akan memberikan agenda-agenda macam-macam. Sudah diumumkan kepada para orang tua. Oh, para orang tua demo, para orang tua mengkritik pesantren. Gimana sih pesantren nggak mewajibkan sama sekali kegiatan-kegiatan? Pesantren gimana ini pesantren? Kok nggak memberikan tugas-tugas kepada anak-anaknya? Gimana ini si pesantren? Masa iya anak-anak liburan dibiarkan begitu saja? Orang tua sudah mulai bingung anaknya pulang. Ya. Satu pihak santri sangat ingin libur panjang, tapi satu pihak orang tua, kalau anak saya terlalu lama di rumah, wah ini bahaya ini. Jadi mending gimana? Liburannya mending lama atau mending sebentar? Kalau Ustaz ingin lama banget, kalau perlu 3 bulan, bahkan kalau perlu libur terus, masuk pesantren ujian, setelah itu libur lagi. Di sini yang harus kita pahami bahwa belajar di pesantren itu bukan hanya untuk nambah ilmu, ya, tapi menambah kedewasaan, ya. Dan libur di rumah itu harus ada. Kenapa? Agar antum juga bisa hidup di 2 alam. Oh, hidup di 2 alam. Sehingga antum menjadi santri-santri amfibi. Ya. Di pesantren dengan seluruh kegiatan keagamaannya. Di rumah itu nggak ada bedanya. Ya, sehingga antum berprinsip rumahku, pesantrenku. Ya, bukan pesantrenku surgaku, rumahku nerakaku. Iya, bertemu dengan orang tua yang belum pakai jilbab, mama ahli neraka. Bertemu dengan kakak yang belum pakai jilbab, kakak neraka. Loh, kok santri begitu? Ya, masuk ke sebuah masjid, masuk ke sebuah mushola, tidak sesuai dengan apa yang antum inginkan, langsung bid'ah, dolal, sesat, finnar. Loh, kok begitu? Belajar banyak ilmu dengan orang, mumpung antum ada di lingkungan antum, antum ada di rumah, ya, agar lebih bijak. Nah, dengan bijak itu insya Allah antum akan istiqomah. Karena orang-orang tidak bijak itu selalu menginginkan orang lain itu seperti kita, ya. Harusnya bijaksana, bijak sini, bijaksana. Ya. Islam ini agama yang mudah. Maka istiqomahlah dengan amalan-amalan yang paling mudah bagi antum. Ya. Belajarlah berawal dari situ. Belajar istiqomah itu
diawali dari amalan-amalan yang paling mudah menurut kita. Apa yang menurut antum mudah? Lakukan aja itu. Terus saja antum jaga. Dan itu jadikan amalan-amalan unggulan. Karena untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan istiqomah. Istiqomah dengan sebuah amalan, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia. Bil istiqomah tajidul karamah. Ya, dengan amalan apa? Itu aja. Bukankah kita pernah mendengar salah seorang ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kemana si fulan? Kemana ibu-ibu, seorang ibu yang biasa ada di Masjid Nabawi? Ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak mengabari aku? Ya Rasulullah, ya cuma nenek tua doang ya Rasul. Bahasa kita begitu. Cuma nenek-nenek doang. Rasul kan sibuk. Kata Nabi SAW, jangan disepelekan. Beliau ini ahli surga. Kenapa? Karena beliau istiqomah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di Masjid Nabawi. Kalau bahasa kita mau obe, ya. Antum punya amalan apa? Jadikan amalan unggulan. Walaupun mungkin amalan unggulan itu menurut manusia ringan, ya. Bersihin apa kayak di rumah? Nyapu, ngepel, masak, ya. Ngajarin adek Asmaul Husna, ngajarin teman-teman menerjemah Quran, ngajarin yang lain baca kitab kuning, ya, ngajarin ilmu akidah, ngajarin ilmu syariah. Banyak yang hal bisa kita lakukan. Kalau belum bisa ngajar, ya belajar ke para ustadz yang ada di daerah antum. Ya, kalau tidak ada sama sekali ustadz di daerah antum, apa yang harus antum lakukan? Antum undang ustadz-ustadz dari luar masuk ke daerah antum. Ustadz gimana nanti biayanya? Gak usah mikir biaya, ngomong ke orang tua antum. Kalau orang tua antum nggak punya, ngomong ke ustadz. Ustadz bayarin untuk mendatangkan seorang ustadz ke tempat antum. Ustadz yang bayarin, asal ngomong aja, ya. Nanti ustadz laporan ke Septian. Setia. Agar jangan sampai mentok program-program, ya. Dan jangan pernah sepelekan amalan-amalan ringan, ya. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Menurut kalian mungkin itu sepele, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan itu sangat luar biasa. Ya. Ustadz beberapa hari kemarin nge-share video yang sedang viral di grup PP, di grup Pondok Pesantren Mimbar Hufaz. Ada seorang ustadz dari Maroko bermimpi berulang kali mimpinya. Dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan itu ahli surga. Ya. Karena sudah beberapa kali bermimpi yang sama, ustadz tersebut harus mencari orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi orang tersebut, bahwa orang yang tadi disebutkan Fulan bin Fulan bin Fulan itu adalah ahli surga. Maka beliau carilah orang itu, ternyata orang Mekah. Jadi dari Maroko beliau ke Mekah. Ketika bertemu dengan orangnya istilahnya kalau kita nggak ada romannya sama sekali itu, dia ustadz. Nggak kelihatan dia itu orang baik, orang soleh. Ya, ditanya, Anda sering ke Masjidil Haram tidak? Oh, katanya saya udah lupa, udah lama banget nggak pernah ke Masjidil Haram. Padahal dia orang Makkah. Kapan terakhir sholat? Dia juga bingung ditanya begitu. Sampai ustadz dari Maroko ini heran, lah kenapa orang kayak begini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga? Sampai bingung. Akhirnya ditanya, amalan unggulan apa yang biasa Anda lakukan? Maka dia menjawab begini, saya tidak punya amalan unggulan macam-macam. Ya, kecuali satu amalan yang biasa saya lakukan. Ditanya sama ustadz dari Maroko itu, amalan apa yang Anda lakukan? Dia menjawab,
ketika aku mendapatkan gaji dari pekerjaan yang aku lakukan, maka biasanya aku langsung membagi 2 gajiku untuk saya dan keluarga, dan juga untuk tetangga saya yang janda dan punya anak yatim. Hanya begitu doang. Ya, gimana amalan unggulannya? Membagi 2 gajinya untuk dirinya dan keluarga, kemudian untuk seorang janda tetangganya yang memiliki anak yatim. Ini tolong dicatat ya, Ilham, bukan menikahi janda itu, bukan, tapi membantu janda. Karena membantu janda pahalanya seperti orang yang saum terus menerus dan tidak pernah buka, seperti orang yang jihad terus menerus dan tidak pernah kembali dari medan juang. Ya, pahala mengurus anak yatim, menyayangi anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang mencintai dan mengurus anak yatim kahatain, seperti ini. Nabi SAW menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Di mana itu? Fil jannah. Aku dengan orang yang menyayangi anak yatim di surga seperti jari tengah dan telunjuk. Maka orang ustadz tersebut mengatakan, luar biasa ini amalan yang dilakukan. Ya, luar biasa ini amalan yang dilakukan. Padahal mungkin menurut orang tadi biasa-biasa saja. Kemudian orang tersebut diajak untuk sholat di Masjidil Haram. Ya, rakaat pertama dia masih bangkit, rakaat kedua dia masih bangkit, rakaat ketiga dia masih bangkit, rakaat keempat dalam kondisi sujud dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Mau kayak begitu? Masya Allah. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah. Yang penting kita istiqomah melakukan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu menurut orang lain sangat sepele. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan segala kemudahan kepada kita. Maka laksanakanlah perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting maksimal. Yang penting bersungguh-sungguh. Yang penting istiqomah terus kita lakukan. Ya. Maka sangat wajar jika para ulama mengatakan bil istiqomati tajidul karamata. Dengan istiqomah maka Anda akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, antum semuanya akan libur panjang. Ya, 5 pekan libur. Bukan waktu yang sebentar. Ya, kita akan melihat siapa orang yang terus diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapa di antara kita yang dihinakan oleh Allah. Kita berlindung ya menjadi manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah. Maka dari sekarang ya antum betul-betul harus terbayang, harus bikin agenda, harus punya rencana apa yang akan antum lakukan setiap hari di rumah. Baik untuk diri antum, baik untuk orang tua antum, baik untuk kakak antum, baik untuk adik antum, baik untuk tetangga antum, baik untuk musola atau masjid yang di dekat rumah antum, ya, untuk para ulama yang ada di sekitar antum, atau untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar antum, untuk anak-anak yatim di sekitar antum, untuk lingkungan yang ada di sekitar antum. Apa yang antum akan lakukan? Pilih dari kegiatan-kegiatan itu yang memungkinkan antum lakukan. Lakukanlah secara istiqomah. Mudah-mudahan itu menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita semuanya, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, karena sesungguhnya seluruh daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma istaqim, Allahumma istaqim, Allahumma istaqim. Ya Allah, istiqomahkanlah kami. Istiqomahkanlah kami dalam jalan kebaikan. Istiqomahkan kami dalam amal-amal kebaikan. Istiqomahkan kami bersama orang-orang yang baik dan senantiasa menyeru kepada kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, hidupkan kami dalam kebaikan,
matikan kami dalam kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, pertemukan kami semuanya dengan orang-orang yang akan siap bersama-sama dengan kami memahami kebaikan, melaksanakan kebaikan, mendakwahkan dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan pesantren kami pesantren yang Engkau berkahi. Jadikan rumah kami rumah yang akan Engkau berkahi. Ya Allah, jadikan rumahku surgaku. Ya Allah, jadikan proses apa yang kami alami ini proses pendewasaan sehingga kami ma'rifat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.